Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum hardware dasar saya ya. Langsung aja laporan praktikum hardware dasar. Jadi dengan judul identifikasi sistem komputer, perakiraan komputer, penginstalan virtual dan sistem operasi, penggunaan sistem utility, dan registrasi Windows perancangan running text. Tugas ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah praktikum hardware dasar pada program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Batam. Disusun oleh saya sendiri, Hokwe, dengan NPM 241055201068. Dosen pengampu saya itu Dr. Novi Hendri Adi, SPD, MPDT, dengan nomor NIDN-nya 10.01.11.90.03. Oke, di kata pengantarnya, puji syukur atas selesainya laporan praktikum hardware dasar ini sebagai salah satu persyaratan kelulusan mata kuliah hardware dasar di Fakultas Sains dan Teknologi. Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan, termasuk Ketua Yayasan Pendidikan Ibu Sina Batam, Ibu Dr. Andi Hendri Umu MM. Dan yang paling saya hormati, dosen pengampu mata kuliah praktikum hardware dasar, Bapak Dr. Novi Hendri, Adi SPD, MPDT. Di bab 1 pendahuluan, latar belakangnya itu meliputi perkembangan teknologi komputer, menuntut mahasiswa teknik informatika menguasai perangkat keras komputer secara komprehensif. Yang kedua, pemahaman di sistem input, proses, output menjadi fondasi penting dalam pembelajaran hardware dasar. Yang ketiga, keterampilan praktis perakitan komputer esensial, namun banyak mahasiswa kesulitan dalam kompatibilitas komponen. Keempat, instalasi sistem operasi dan aplikasi menggunakan VirtualBox. Memerlukan pemahaman pengaturan sumber daya. Yang kelima, penguasaan sistem utility dan registrasi Windows penting untuk pengolahan dan pemilihan komputer. Dan yang terakhir, keterampilan perancangan running text berbasis LED masih rendah, membutuhkan pembelajaran aplikatif. Di 1.2, identifikasi masalah, pemahaman mahasiswa terhadap sistem IPO masih sangat rendah. Yang kedua, mahasiswa masih kesulitan melakukan perakiraan PC secara mandiri. Ketiga, instalasi VirtualBox OS dan aplikasi belum dikuasai sepenuhnya. Keempat, belum memahami fungsi dan penggunaan sistem utility dan registrasi Windows. Dan yang kelima ini, minimnya keterampilan dalam perancangan running text. Makanya saya membuat identifikasi masalahnya seperti ini. Di 1.3, rumusan masalah. Eh, Yang pertama itu bagaimana cara mengidentifikasi perangkat input, proses, dan output pada komputer. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dan teknik yang digunakan dalam perakitan komputer. Yang ketiga, bagaimana proses instalasi VirtualBox sistem operasi dan aplikasi pendukungnya. Keempat, bagaimana cara menerapkan registry dan sistem utility Windows. Dan yang kelima, bagaimana melakukan perancangan dan instalasi running text. Itu untuk rumusan masalah. Dan untuk batasan masalahnya itu, pembahasan hanya pada perangkat komputer dasar, perakitan dilakukan pada komputer konvensional bukan server, VirtualBox digunakan untuk menginstal OS Windows 7. Registry yang digunakan hanya sebatas pengenalan dasar, running text dibatasi pada implementasi LED sederhana. Untuk tujuan praktikumnya itu mengetahui cara mengidentifikasi perangkat input, proses, dan output pada komputer, menguasai proses perakitan PC terhadap secara lengkap, memahami instalasi OS menggunakan VirtualBox, menguasai penggunaan sistem utility dan registry, menghasilkan perancangan running text secara fungsional.
Untuk manfaat dari praktikum ini tuh yang pertama itu untuk menambah keterampilan teknis dalam hardware komputer. Yang kedua meningkatkan pemahaman troubleshooting Windows. Yang ketiga membiasakan mahasiswa dengan visualisasi OS. Mengembangkan kemampuan praktik perangkat digital. Yang terakhir itu meningkatkan pengalaman praktis dalam bidang hardware. Em, Kita lanjut di bab 2 itu landasan teori. Sistem komputer, input, dan output. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur utama sistem itu ada input, proses, dan output yang saling berkaitan. Sistem memiliki batasan, lingkungan, mekanisme pengadilan, dan umpan balik. Pemahaman konsep sistem penting karena komputer adalah sistem kompleks. 2.1.2 komputer, perangkat elektronik untuk menerima, mengelola, menyimpan data, dan menghasilkan informasi terdiri dari hardware, software, dan brandware. Bekerja berdasarkan basic logika dan aritmatika oleh CPU. Sistem komputer, penerapan konsep sistem dan komputer melalui model input proses output. Perangkat input memasukkan data atau perintah, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat output menampilkan hasil pengolahan data. Seperti contohnya itu monitor, printer, speaker, proyektor. Ke 2.2 praktikan komputer atau PC. Proses penyusunan komponen hardware menjadi sistem utuh, memastikan komponen input, pemrosesan, dan output terhubung optimal. Tujuan dari perakhiran komputer ini untuk menghasilkan sistem stabil, aman, sesuai kebutuhan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Komponen utamanya itu terdiri dari motherboard, CPU, RAM, perangkat penyimpanan, power supply, casing, prinsip kompatibilitas, keterpaduan, dan keselamatan kerja. Hubungan dengan operasi sistem itu perakitan benar memudahkan instalasi dan pengoperasian operasi sistem. Oke, kita lanjut yang untuk 2.3 penginstalan VirtualBox, sistem operasi dan aplikasi. 2.3.1 VirtualBox. Teknologi virtualisasi memungkinkan satu perangkat keras menjalankan lebih dari satu sistem operasi. VirtualBox adalah aplikasi untuk membuat mesin virtual untuk instalasi OS dan aplikasi. Penting untuk memahami instalasi VirtualBox dan operasi sistem sebelum praktikum. 2.3.2 Sistem operasi. Perangkat lunak utama pengendali hardware dan menyediakan antarmuka pengguna, mengatur sumber daya komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan, input dan output, macam-macam sistem operasi itu ada Windows. Windows itu mudah digunakan, dukungan hardware luas, kompatibilitas dengan aplikasi sangat mudah. Macam-macam sistemnya itu ada lagi Linux, open source, keamanan dan stabilitas tinggi digunakan di server dan pengembangan software. Dan ada sistem operasi Mac OS, sistem operasi lain dengan fungsi dan karakteristik berbeda. Hmm, kita lanjut di aplikasi. Perangkat lunak untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi penunggu sistem bisa menjadi antivirus, utilitas, monitoring sistem untuk menjaga keamanan dan kestabilan. Aplikasi pada mesin virtual digunakan untuk pembelajaran dan pengujian tanpa mengaruhi sistem utama. 2.4 Penerapan registrasi Windows dan sistem utility. Kita langsung ke 2.4.1. Basis data yang menyimpan pengaturan dan konfigurasi sistem operasi Windows, berfungsi sebagai pusat informasi yang mengatur cara kerja operasi sistem, hardware, aplikasi, dan
preferensi pengguna, memiliki struktur hierarkis, kunci utama, subkey, dan nilai. Perubahan pada registry harus dilakukan hati-hati melalui registry editor. Sistem utility dalam pengelolaan sistem. Kumpulan alat bantu untuk mendukung pengelolaan sistem Windows. Digunakan untuk memantau kondisi sistem, mengelola sumber daya, dan melakukan perawatan. Contoh Task Manager itu memantau kinerja, sedangkan Disk Manager mengelola partisi, sistem konfigurasi untuk mengatur startup, Device Manager untuk memeriksa driver. 2.5 perancangan running text. Proses perancangan sistem tampil digital untuk menyajikan informasi teks berjalan, mengintegrasikan hardware, software, dan serta sistem pengendali. Memperhatikan efisiensi daya, kestabilan, kemudahan pengoperasian, dan kendala komponen. 2.5.1 Pengertian running text. Sistem tampilan elektronik yang menampilkan informasi dan teks bergerak pada media display atau umum modul LED, perangkat output yang dikendalikan oleh sistem pemrosesan data, menerapkan konsep input dan output. Fungsi dan kegunaan running text ini meliput media penyimpanan informasi, media pembelajaran konsep dasar sistem komputer, serta sarana pembelajaran sistem tatanan menggunakan microcontroller. Komponen utama sistem running text itu terdiri dari perangkat input atau yang disebut memasukkan data tesis, controller, perangkat output, power supply, dan lain sebagainya. Kita masuk ke bab 3 ya, di metodologi 3.1 waktu dan tempat praktikum. Untuk waktunya itu kita bisa lihat di sini. Modulnya itu identifikasi perangkat input dan output komputer. Jadwalnya itu pada 2 September 2025 dari jam 8 malam sampai jam 10 di lantai 2 gedung D Lab Komputer. Nah, di sini saya praktikum itu. Jadwalnya itu ada di sini semua. 3.2 itu metode pengumpulan data. Data primer diperoleh langsung dari kegiatan praktikum, pengamatan, cobaan, dokumentasi. Data sekunder itu diperoleh dari sumber lain, modul praktikum, buku ajar, materi perkuliahan, sumber online. 3.3 Pengolahan data. Data diolah menggunakan metode dekritif, menjelaskan proses, langkah, dan hasil praktikum secara runtut. Langkah-langkah pengidentifikasian perangkat input proses input output. Yang pertama mengidentifikasi perangkat input seperti keyboard, mouse, mengidentifikasi perangkat proses CPU, motherboard, RAM, chipset, mengidentifikasi perangkat output seperti monitor, printer, speaker. Langkah-langkah perangkat PC, memasang prosesor pada motherboard, memasang font prosesor, memasang RAM, memasang motherboard ke dalam casing, memasang power supply unit, memasang perangkat penyimpanan HDD atau SSD, menyalakan komputer untuk memastikan pos dan tampilan BIOS. Lanjut langkah-langkah penginstalan VirtualBox, sistem operasi dan aplikasi. Menginstal aplikasi Oracle VirtualBox, membuat mesin virtual baru dan mengatur alokasi RAM serta hard disk, memasukkan file SEO sistem operasi ke dalam mesin virtual, menjalankan proses instalasi sistem operasi, melakukan konfigurasi awal sistem operasi, menginstal aplikasi pendukung pada sistem operasi virtual. Lanjut ke langkah-langkah penerapan registry dan utility Windows. Membuka Task Manager untuk memantau kinerja, mengakses disk manajemen untuk melihat kapasitas penyimpanan dan partisi.
Menggunakan sistem konfigurasi untuk mengatur aplikasi serta app. Membuka device manager untuk memeriksa perangkat dan driver. Mengakses registry editor, registry untuk mengenali struktur dan registry. Lanjut ke langkah-langkah perancangan running text. Langkah-langkah perancangan running text itu meliputi menyiapkan alat dan bahan, melakukan pemasangan modul LED, melakukan penyambungan kabel data ke controller, melakukan penyambungan kabel power ke power supply, melakukan penyambungan kabel data antar modul LED, melakukan pengecekan keseluruhan pemasangan, melakukan pengujian daya, melakukan pengujian tampilan running text. Di bab 4 ini ada hasil pembahasan. Hasil dari semua ini tuh untuk pengidentifikasian perangkat IPO, mahasiswa berhasil mengidentifikasi keyboard, mouse, input, inputnya itu CPU, motherboard, RAM, chipset, prosesornya itu ada monitor, printer, speaker, dan outputnya itu memahami fungsi dan keterhubungan perangkat. Perakitan PC berhasil memasang prosesor, heatsink, RAM, motherboard, casing, PSU, dan hard disk atau SSD. Komputer berhasil post dan menampilkan sistem BIOS. Penginstalan VirtualBox OS dan aplikasi berhasil menginstal VirtualBox, membuat menginstal OS Windows dari ISO dan menginstal aplikasi pendukung browser, memahami konsep virtualisasi dan manajemen sumber daya. Penerapan registry dan sistem utility Windows itu kita berhasil menggunakan text manager, disk management, MS config, device manager, dan registry Windows Store. Memahami monitoring kinerja, manajemen penyimpanan, pengaturan startup, driver, dan struktur registry. Perancangan running text itu berhasil merakit dan menguji running text berbasis modul LED matrix, termasuk pemasangan modul, penyambungan kabel data, dan power, serta pengujian tampilan teks. Untuk pembahasannya itu pengidentifikasian perangkat input output, memahami arsitektur dasar komputer dan model input proses output. Perakitan PC memperoleh pengalaman langsung dalam penyusunan komponen, memahami pentingnya pendinginan dan manajemen kabel, keberhasilan POS menunjukkan perakitan yang benar. Penginstalan virtual OS dan aplikasi, memahami teknologi virtualisasi, manajemen sumber daya, dan proses instalasi operasi sistem yang aman. Konfigurasi aplikasi menunjukkan kemampuan instalasi software. Nah, berikutnya itu penerapan registry dan sistem utility Windows, memperluas pemahaman tentang pemantauan dan pemeliharaan sistem, troubleshooting dasar, dan manajemen konfigurasi internal Windows. Dan yang terakhir, perancangan running text, mempelajari konsep dasar sistem digital, komunikasi data, ketelitian koneksi hardware, dan penggunaan software editor, menghasilkan sistem informasi visual sederhana. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya, bisa dibilang cukup di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.